Hai semua, balik lagi sama Calon Sarjana. Seringkali kita selalu mikir kalau sebuah legenda tuh belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Apalagi kayak kisah bus 375 yang disebarkan dari mulut ke mulut guys. Kira-kira kalian udah pernah dengar ceritanya belum ya? Penasaran kan? Hai, Calon Sarjana, di sini kita akan jelasin cerita rakyat tentang bus 375 yang masih menjadi misteri sampai sekarang. Kisah yang satu ini mungkin pernah kalian denger sih. Soalnya cerita legenda bernama bis 375 yang berasal dari Beijing lumayan terkenal guys. Tapi buat kalian belum tahu, gue coba ceritain dulu ya. Kisah ini berawal di sekitar bulan November tahun 1995. Awal mulanya, bis yang mempunyai nomor 375 ini merupakan bis dari terminal Yuan Xingyuan buat ke tujuan akhirnya yaitu Xiangshen. Di malam yang dingin itu, bis ini awalnya berisikan supir laki-laki dan seorang kondektur perempuan. Kebetulan, bis bernomor 375 ini merupakan bis terakhir yang berangkat dari halte Southgate dekat Taman Summer Palace. Pas akhirnya pintu berbunyi menandakan ada penumpang, muncullah seorang ibu tua dan juga seorang laki-laki berumur 20-an. Walaupun masuknya bersamaan, tapi mereka tuh bukan orang yang saling kenal ya guys. Cuma entah kenapa mereka berdua tuh sama-sama memutuskan untuk duduk di dekat pintu. Lalu karena merasa tidak akan ada penumpang lagi, akhirnya si supir pun mutusin tuh untuk berangkat. Selama perjalanan, sang supir masih sesekali ngobrol dengan sang kondektur. Kemudian si ibu tuh sibuk menelpon dan si anak laki-laki sibuk dengan pikirannya sendiri. Tapi selain itu, yang terdengar hanyalah bunyi mesin dan bunyi angin berhembus. Sampai beberapa saat kemudian, si supir tiba-tiba melihat ada dua bayangan orang yang melambaikan tangan buat minta naik ke dalam bus. Sang supir berhenti dan ternyata ada 3 laki-laki yang masuk ke dalam bus tersebut guys. Anehnya, satu laki-laki itu terlihat gak sadarkan diri. Jadi 2 cowok tadi berusaha ngebawa dia sambil merangkul pundaknya. Sebenarnya sih perilaku kayak gitu bisa dibilang wajar-wajar aja ya. Cuma yang aneh tuh mereka bertiga pakai jubah tradisional ala dinasti Qing gitu guys. Terus muka mereka juga pucet banget. Karena hal itu guys, kedua penumpang yang sebelumnya udah naik duluan malah langsung merasa ketakutan dan juga gugup sepanjang perjalanan. Tapi sang kondektur berusaha tuh menenangkan mereka dan juga berkata, tenang aja, mungkin mereka ini aktor yang belum ganti baju dan akhirnya malah mabuk-mabukan. Sesekali, si ibu tuh sempat menengok ke arah belakang tempat duduknya ketiga pria tadi. Tiba-tiba aja, si ibu tua itu teriak jambret dan menuduh si anak muda karena udah nyolong dompetnya si ibu. Apalagi si laki-laki yang masuk bersamanya itu emang duduk paling deket sama si ibu. Makanya kera baju si laki-laki itu langsung dicengkram dan diancam buat diaduin ke kantor polisi. Ngedengar hal tersebut, si anak muda pun langsung setuju, apalagi karena dia merasa gak ngelakuin apa-apa. Dari situ, mereka berdua langsung minta turun di pemberhentian halte berikutnya. Pas udah turun, si ibu yang tadi itu marah menggebu-gebu tiba-tiba bersikap berbeda guys. Anak muda itu pun bertanya, mana bu kantor polisinya? Ayo selesai sana aja. Dengan nada pelan dan juga lemah lembut, si ibu pun bilang, saya baru aja nyelamatin kamu loh. Karena bingung sama pernyataannya si ibu, dia pun bertanya maksudnya apa. Lalu wanita tua itu menjelaskan kalau dia ini baru menyelamatkan nyawanya si mas tadi. Gara-gara pas ketiga pria tadi mau masuk bis, ada angin berhembus dan dia juga ngeliat kalau ketiga laki-laki itu gak punya kaki sama sekali. Alias mereka bertiga tuh hantu guys. Karena masih merasa gak percaya dan ketakutan, akhirnya mereka berdua pun memutuskan buat tetap lapor ke polisi tentang kejadian yang aneh dan menyeramkan itu. Tapi yang gak disangka-sangka keesokan harinya guys, bus dengan nomor 375 itu malah ditemukan jatuh ke dalam bendungan Mian sekitar 100 km dari tempat tujuan si bus. Anehnya ada beberapa kejanggalan pas polisi mau meriksa kasus itu lebih dalam. Pertama-tama, rute bus itu harusnya nggak ngelewatin bendungan Mian sama sekali. Kedua, setelah dicari-cari lewat CCTV, bus ini pun nggak nongol di mana-mana. Dan ketiga, bensin bus itu harusnya nggak cukup buat ke arah bendungan Mian guys. Nah iya neng, pas tangki bensinnya dicek sama pak polisi, bukannya nemuin bensin, mereka tuh malah nemuin darah dong. Terus menurut kesaksian si ibu tua dan juga anak laki-laki itu kan, di bis tuh harusnya ada 5 orang ya. Tapi yang ditemui sama polisi itu malah cuma 3 mayat doang. 1 supir bis, 1 kondektur perempuan, dan 1 laki-laki yang belum diidentifikasi. Pas ketemu pun tuh guys, mayat mereka terkesan seperti udah membusuk selama berhari-hari loh. Nah karena itu, para kepolisian tuh akhirnya memutuskan untuk menginterview ulang si ibu dan juga si anak muda tadi. Tapi pas mau nanya-nanya, mereka tuh malah kayak lupa sama kejadian semalam. Dan gak lama setelah itu, mereka malah mengidap penyakit kejiwaan dong.
Bahkan waktu dicek ke Perpustakaan Nasional pun, berita-berita dari tanggal 14 sampai 17 November tuh seakan-akan lenyap dan gak ada bukti apa-apa. Ya, kalau menurut gue sih guys, cerita kecelakaannya sendiri emang ada ya. Tapi seiring berjalannya waktu dan juga ceritanya dari mulut ke mulut, kayaknya sih ada ditambah-tambahin juga. Namun kalau menurut kalian gimana tuh guys? Coba sharing di kolom komentar ya pendapat kalian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.